Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Tupai Tech. Hari ini saya akan kasih tip terkait pengerjaan short di jalur MOSFET ya. Di jalur MOSFET ini VGA-nya punya Bro Putra Iqbes. Nah, jadi kondisinya dia awalnya itu ini ya, kondisi VGA nya seperti ini. Jadi ini kelihatan kapasitor dia mungkin pernah diservis apa gimana ya. Ini udah agak posisinya udah nggak bagus ya, kayak bekas kepanasan ya. Jadi ini kondisinya MOSFET di jalur nomor 4 ya, kalau kita hitung dari atas 1, 2, 3, 4. Ini apa, kalau dipasang dia short ya. Kalau kondisinya seperti ini, metodenya usahain ya, karena ini bermain di wilayah ini sempit. Ini kapasitornya cabut dulu nih, kapasitornya cabut. Nah, setelah dicabut, ukur jalur di kapasitor ya, plus minusnya. Kalau nanti dia udah nggak short ya, boleh dikasih power 8 pin, power riser. Nah, ukur keluar nggak tegangannya gitu ya. Nah, karena saya nggak tahu dalam artian ya, jalur ini bermasalah ya, jadi saya cabut. Pertama saya cabut semua, angkat semuanya, cek ini juga dicek, cabut semuanya yang berhubungan dengan power saya cabut, dicek. Yang diganti ini karena nggak ada, ini nggak ada. Yang ini tipenya beda, saya seragamin. Yang ini ya FM, saya ganti pakai seragamin semua pakai SIC 632. Gitunya dipasang semuanya. Kondisinya diukur di jalur 12 voltnya nggak short ya. Kasih power atas, power riser, dia balik berapa kali saya matiin nyalain. Terakhir dia balik short lagi yang di sini. Setelah diangkat, ternyata saya berpikiran mungkin apa saya masangnya nggak sempurna gitu ya. Saya angkat, saya pasang lagi, itu ternyata sama. Wah, kalau kayak begini nih dipasang terus, bersoal terus ya, habis nanti kita punya MOSFET. Nah, jadi tipsnya gimana cara ngakalin supaya kalau agan ketemu nanti kondisinya seperti ini. Ada satu MOSFET kalau dipasang balik short, MOSFET-nya angkat ya, coba kasih power, shortnya hilang, kasih power. Kalau dia bisa ya, kadang-kadang ada yang mau tuh langsung ketemu gitu ya, langsung di sini V-core-nya 0,9. Tapi ada juga yang harus ada juga yang harus semua komponennya kita juga ini aslinya posisinya dia nyambung ke sini,
yang ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, supaya apa, saya taruh di sebelah, geser-geser gini, supaya nanti kalau mau dipasang lagi nggak repot nyari komponennya. Nah, jadi kondisinya kalau si MOSFET ini dipasang, Picornya nggak mau masuk ya, Picornya nggak mau masuk, padahal tadi sempet masuk ya, cuman nggak lama ini short. Kalau kondisi seperti itu kemungkinan bukan dari chip ya, tapi nanti perlu diuji juga, berapa lama dia tahannya. Jadi gimana caranya supaya Picornya masuk gitu kan, soalnya kan awalnya tadi sempat ada Picor, cuman bersoalnya dia putus lagi di sini, short lagi. Nah kita akalin full jalur yang kesini, kita matiin. Nah, cara matiinnya pertama yang ini ya, yang depan ya, maaf saya ini biar kelihatan agak lebih luas. Jadi ini lilitan ini kita cabut ya, lilitan dicabut, jalur ini nggak gitu kelihatan, ntar saya ganti dulu. Nih jalur yang terkoneksi ya. Ini ya, ini dua. Ini kan kalau kita urut dia larinya ke atas ini, ke si ini ke MOSFET yang ini. Jadi semua komponen yang berada di seputaran MOSFET ini kita bikin dia nggak connect, terserah agan posisinya mau cabut, mau geser kayak saya gini boleh, bebas ya. Ini yang di sebelah kanannya kita geser. Nah, di sini ada K72 ya, aslinya dia nggak ada. Karena saya nggak nyangka kalau ini problem di jalur, jadi saya pasang semuanya ya. Awalnya itu saya yang nggak ada, yang hilang itu ini saya pasang K72, ini juga saya pasang K72. Nah, jadi kondisinya karena memang udah 2 kali short terus, MOSFET-nya putus lagi. Jadi yang K72 di sini juga saya cabut. Yang jalur di samping MOSFET ini juga kita geser ya. Jadi dia posisinya nggak connect semua. Nah, yang di depan lilitan ini juga kita cabut ya. Nah, setelah jalurnya kita matiin ya, si PWM anggap nggak ada komponen tuh di situ. Terakhir dia ada di sini aja, istilahnya kita di sini nih, di MOSFET nomor 3 ya. Nah, jadi saya kasih tegangan mati hidup, bolak-balik mati hidup, aman ya, udah nggak short. Nah, terus ini kan ada di sini ada 2, kalau di atas tuh aslinya ada 2
ada 2 fuse ya. Kalau lagi nguji kita nggak usah pasang dua-duanya, pasang satu aja. Yang penting fuse-nya bukan jumperan, karena kalau fuse jumperan nanti susah putusnya, shortnya ngerembet kemana-mana. Kalau aslinya bawaan dia itu kondisinya ya, kita lihat ya, kondisinya itu dia, kalau kita lihat di sini, saya zoom. Nah ini fuse-nya dia ini jumperan atas, pakai kawat jumper. Kondisi kayak begini kalau kita ngetes pekerjaan short agak bahaya ya, dia nggak bakal bisa putus ini ya. Jangan ya, kalau mau ngetes begitu jangan pakai model begitu. Nah ini thermal pad-nya juga hilang 2, nggak ada. Ini saya sengaja foto-foto buat dokumentasi ya, karena kalau dari awal kita nge-create lagi proses kerja semua direkam agak repot, udah lama ntar. Nah ini karena kondisinya udah nyala, power masuk, saya tes di T-Server. Memorinya Samsung, ini BIOSnya saya modif pakai yang 470 karena sekarang pincang 1 ya, sisa tinggal 3 dia MOSFET-nya. Jadi kondisinya ini kita cek T-Server, memorinya ke detect ya, memorinya ke detect. Ini hasil T-Server 300 engine clock, 300 memory clock, hasilnya pas. Nah kondisinya saya belum pasang di heatsink, makanya ngetesnya yang ringan-ringan aja, nggak usah nanti kalau udah kepasang semua ya. Nah ini kondisinya, jadi yang perlu diperhatiin di jalur fuse, jangan pakai yang sambungan kalau kerja short. Terus di samping sini ya, sampingnya MOSFET, posisinya itu mesti jalur-jalurnya dinetralin ya. Komponennya anggap aja di situ nggak ada MOSFET-nya ya. Nah, kita geser-geser, terus di belakang sini satu, nih kapasitor ini ya, ini juga buang aja. Nah, kita emang nggak pakai, soalnya kayaknya dia bermasalah pas di belakang sini nih, dia bermasalahnya di bawah lah, jalur. Nah ini bersoalnya dia di bawah sini kali. Daripada kita kerowak ya ngilangin, mendingan nggak usah. Kalau dia bersoalnya dari chip ya, otomatis semua MOSFET nggak bakal bisa keluar gitu ya. Tapi kita perlu uji juga lah, apa sebab ini dia kalau dipasang yang ini selalu short lagi ya. Tapi kalau ini dilepas pakai yang 3 aja, aman tuh. Ya, ini juga saya cek, ini saya buka semuanya, 7103 nya saya ganti, ini juga saya ganti. Yang ini MOSFET-nya masih bagus, saya nggak ganti, cuman cek aja. Ini cuman cek. Jadi ini kekuatannya tinggal 3 ya, tinggal 3 MOSFET, 1, 2, 3. Saya pakaiin BIOS-nya yang seri, ini PCB-nya seri 353 nih. Jadi saya cari yang 353 untuk VGA Sapphire RX 470. Memori yang disupportnya itu Samsung yang 41325 FE. Kondisinya udah ini tinggal di cleaning, karena saya udah, jadi kalau kita mau ngetes ya usahain harus kepasang ya, pasang. Kalau di sini aslinya ada 8 ya, pasang aja 1 dulu, nggak masalah sih.
satu dulu, ini yang ke VRAM ya, gitu. Ini yang 12 volt VRAM, ini yang 820, ini 3 yang ke V-Core, karena yang satu kan kita udah matiin nih ya, yang satu udah matiin, jangan diisi, karena kalau diisi nanti di sini dia nyambung lagi, jalurnya bersoal lagi tuh, nggak mau masuk tuh, dikasih V-Core nya nggak mau masuk. Tahap berikutnya ini nanti tinggal di tes, tinggal di cleaning dulu, bekas-bekas plug banyak ini ya, di cleaning dulu. Selesai cleaning nanti kita kasih heatsink, ya dirapihin lah layaknya PGA. Enggak, ini dipasang dulu nih kapasitor. Yang problem kita nggak pakai ya, kita nggak pakai, buang-buangin yang rusak, nanti kita ganti sama yang bagus. Ini 1, 2, 3, 4, 5, ini nanti kita sortir mana yang rusak, kita buang-buangin, kita nggak pakai. Ini 3, ini 820, 271, ini di sini 270 nya 3 tambah 1 4 ini. Jadi karena ini VGA masih bisa di T-Server ya, boleh lah ya kita pertahankan ya. Kenapa? Karena cost biayanya udah, karena VRAM-nya masih bagus, tapi kita nggak tahu ya, kita belum uji di 1750. Ini kondisi pincang gini, nanti agannya yang punya ini Putra Iqbes ya, Lampung. Jangan paksa 2000. Ini lari core-nya nanti. Ini saya pakein BIOS ori, dia bawaannya 1200-an ya. Nah, jadi kalau nanti mau pakai mining ya stylenya di 1000 aja. Ya, 1000, jangan sampai 1150. Style di 1000, memorinya style nanti di 1750. 4 GB ya, nambang ETC kayak nambang apalah ya, tapi jangan paksa 2000 ya. Jeblok panas lagi nanti short lagi pasti ya. Jangan paksa, karena kita udah tahu nih kondisi VGA-nya. Ini masih bersyukur dalam artian biayanya nggak sampai ya, kalaupun ini power udah masuk tapi di VRAM-nya bersoal ya, saya juga nggak kasihan ya kalau kita mau rapihin kayak kondisi begitu. Biaya sama tapi nggak optimal, ada satu yang pincang karena jalurnya bersoal ya, mau nggak mau ya masuk museum ya. Tapi karena ini kondisinya VRAM-nya masih bagus, masih bisa di T-Server, chipnya masih oke ya, kita masih main di seputaran power ya, nikmatin, tapi jangan disiksa. Jangan disiksa dalam artian kayak settingan OC gitu, pakai dia settingan standar aja. Core-nya di 1000, memorinya di 1750, udah cukup ya, jangan dipaksa. Nanti ini ketemunya nggak kuat lagi, mousepadnya beledus lagi. Nanti kalau udah kena jadul lagi berarti udah tinggal 2. Wah, atau tinggal 2 mau berat ya, kalau 3 masih pas-pasan nih. Ini udah pas-pasan, jadi saya downgrade ke 470, TDP nya di 85 watt. Nah, nanti tinggal kita tes di server, engine-nya kita naikin, core memori kita naikin, baru tes mining atau tes display ya. Kalau agannya pakai mining ya nanti sekalian di mod kita tes mining aja, tapi kalau dipakai buat ngegame ya sekalian BIOS-nya saya lock supaya nggak di modif-modif. BIOS-nya saya lock di 1000 aja tuh, jangan sampai 1200, karena kalau di Windows dia baca BIOS 1200, nanti dites dia langsung lari ke 1200. Nanti informasi agannya yang punya ini dipakai buat apa. Nah, supaya jangan nanti lupa atau apa ya, setel-setelnya manual jadi bersoal. Jadi nanti untuk kerja yang kondisi ketemu VGA begini, kalau kita semuanya nggak masuk ya, contoh misalnya ada ketemu kasus VGA di VRAM-nya masuk, di sininya nggak masuk, di P-core-nya. Nah, main di seputaran P-core aja, cari salah satu jalur tuh penyebab ada ya dia yang nggak mau masuk. Tapi kalau di VRAM-nya nggak masuk, di V-Core-nya nggak masuk, nah belum tentu ya, belum tentu dari jalur yang di sini.
ada faktor lain ya. Jadi kalau nanti ketemu yang problem mirip-mirip gini ya, sama kayak kemarin ya. Kalau his kemarin kebakar, gosong, kita keroak. Kalau ini kondisinya dia nggak gosong, cuman di layar berapa deh ya. Pokoknya layar di bawah layar 1 2 mungkin ya. Nah, itu yang bersoal. Jadi kalau dikasih dia jadi short lagi gitu. 2 kali kita kerja cukup. Kalau kita mau paksa sampai 3 kali malah nanti ngerembet kemana-mana ya. Mendingan kita kalahin aja, ngalah. Jadi kalau ini diukur, ini kan ini minus, ini plus. Kalau diukur sih nggak bersoal, dia nyambung, nggak short, nggak bersoal. Mungkin di salah satu kaki ini atau yang ini nih. Biasanya yang ini nih. Nah, ini si trigger gate ya. Ini nih, dia putus ini mungkin. Jadi nggak tahu sebentaran doang, cus panas langsung, pletek, mati lagi ya. Nah, karena saya pakai si Sonic, kalau si Sonic selesai short dinyalain, udah dia pasti nggak bakal nyala karena memang kondisinya short. Nah, jadi ini tipsnya untuk kerja yang sapir, kalau kondisi nanti kayak begini di jalur lain masih mau keluar tegangan dari MOSFET cuman satu aja penyebabnya. Nah, ya udah dimatiin aja ya, dimatiin daripada kita lama ngerut jalur ini. Ya bisa sih dihajar pakai PSU, namanya itu short killer, tapi nanti gosong-gosong juga sih jatuhnya. Dihajar pakai power supply itu nanti ketahuan tuh dia yang short itu sebelah mana, nanti jadi gosong. Tapi ada yang jual tuh PSU short killer namanya. Nah, ini saya buka, ini K72. Ini K72 nya dibuka juga ya, jadi semua seputaran ini ya, layaknya kayak komponen MOSFET kosong tanpa jalur lah ya. Di jalurnya kita buang. Yang lain-lain sih masih ada ya, sama yang belakang. Mungkin itu ya tipnya buat agan yang mau uji coba punya VGA mirip-mirip kayak gini ya. Ya, penyebabnya dari salah satu MOSFET, bukan dari jalur semua ya, bukan dari chip gitu. Untuk VGA yang lain sementara nanti ya di reviewnya ya, satu-satu aja biar nggak terlalu numpuk. Oke, sekarang kita coba pengujian ya, pengetesan. Ini kelihatan sini ya, beacon ya. Masuk, kita cek VRAM-nya. Oke. AUX ya, AUX masuk 49. VRAM tadi ya 1,5. PCIe-nya masuk ya
kondisi seperti ini layak bisa dites di server ya. Jadi awal itu di sini selalu short lagi ya. Nah, di sini ini short lagi kalau kita kasih. Nah, jadi cara ngakalin gitu ya, kurang lebih ya. Nah, tinggal nanti ini diuji bisa tahan berapa lama. Oke. Sementara cukup. Nanti kita lanjut lagi ke VGA yang lain ya.